فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatus Salatin Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan kita masih dalam pembahasan faidah dari siyagh salat, faidah yang berkaitan dengan siyagh salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada faedah kedua, dan beliau masuk dalam memberikan bantahan kepada seseorang yang mengatakan tidak perlu bahwasanya barakallahu fikum kita tidak perlu mengucapkan kalimat tambahan dari Allahumma shalli ala nabi. Katanya berselawat cukup sampai situ, tidak usah ada tambahan di belakang. Dan beliau telah memberikan bantahan dari dua sisi. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma hujjatuhu al-musyar ilaiha fala syai'. Adapun argumentasi orang yang mengingkari tambahan salawat seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak ada apa-apanya. Nah, demikian barakallahu fikum kebatilan. Bagaimanapun kerap kali dia berusaha mendatangkan hujjah, maka hujjah itu tidak ada apa-apanya. Toh, kalau kiranya barakallahu fikum dia datangkan hujjah, maka kalau bukan hujjahnya lemah dari sisi sanad, maka pemahamannya yang lemah. Wa kam min aibin qawlan ya'iluhu afatuhu fi dha'fi al-sahih. Afatuhu fi fahmi saqimi. Dan betapa banyak orang yang mencela satu ucapan yang benar, tapi cacatnya adalah karena lemahnya atau sakitnya pemahamannya. Nah, itu ucapan yang benar. Dia datangkan dalil, tapi dalilnya dia salah pahami, sehingga barakallahu fikum keluarlah apa yang dia simpulkan yang mana itu juga salah. Allah musta'an. ذلك لأن من المعلوم عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام رب العالمين. Yang demikian itu, kenapa dikatakan tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya? Karena yang dimaklumi di sisi kaum muslimin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang menjelaskan kalam Rabbil Alamin. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu ad-dzikr, yaitu Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada orang-orang apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam kayfiyatus salatu alaihi wa fiha dzikrul al. Dan Nabi SAW telah menjelaskan tata cara berselawat atas beliau, dan dalam tata cara tersebut ada penyebutan wa alihi dan keluarganya. Yang tadi mengingkari tidak usah sebutkan wa alihi. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, tidak diperintahkan juga keluarganya. Dalam ayat hanya atas Nabi saja. Nah, kalau dia jelaskan, Nabi adalah yang menjelaskan makna ayat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nabi jelaskan bahwa cara berselawat kepada Nabi adalah disebutkan juga wa alihi. Nah, fa wajaba qabulu dzalika min, maka wajib menerima itu dari beliau. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan ucapan Allah, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu, dan apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambillah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih al-masyhur, demikian juga dalam hadis yang sahih lagi tenar, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah, ketahuilah bahwa saya telah dianugerahi Al-Qur'an dan yang sepadan dengannya bersama Al-Qur'an, yaitu hadis, yaitu
hadis. Nabi alaihi salatu wasallam tidak hanya diwahyukan Al-Quran, tapi beliau juga punya pusaka yang juga sebanding dari sisi pengamalan, yaitu hadis. Nah, wa huwa mukharrajun fi takhrij al-Mishkah, dan hadis ini dikeluarkan dalam takhrij al-Mishkah. Wa laita syi'ri madza yaqulu an-Najashibi, dan apakah kiranya yang akan dijawab oleh Nasyashibi, yaitu Ustaz Muhammad Ishaq ini, yang mengingkari penyebutan al dalam salawat. Wa man qad yaktar bi bahraj kalamihi, dan apa yang akan diucapkan oleh siapa saja yang telah tertipu dengan pesona ucapannya dia. Fi man asla yunkiru tasyahhud fi shalah, pada orang-orang yang mengingkari tasyahhud dalam salat, atau ankar 'ala al-haid tarki shalah wa shami fi haidha, atau mengingkari bagi orang yang haid, yang lagi mens, tidak salat dan puasa di saat dia mens. Bid'awa anna Allah Ta'ala lam yadhkur at-tasyahhud fil Qur'an, dengan alasan bahwasanya Allah tidak menyebutkan tasyahhud dalam Al-Qur'an. Wa inna ma dzakara al-qiyam war-ruju' was-sujud faqat, di mana barakallahu fikum Allah hanya menyebutkan tentang salat, berdiri, ruku dan sujud. Dikir-dikirnya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Demikian juga barakallahu fikum gerakan-gerakan selain itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Wa annahu ta'ala lam yusbit fil Quran as-salah wa as-sawm 'anil haid, dan bahwasanya Allah tidak menggugurkan dalam Al-Quran kewajiban salat dan puasa bagi orang yang datang bulan. Fal wajib 'alaiha al-qiyam bidzalik, tapi yang wajib bagi wanita yang datang bulan adalah menegakkannya. Fahal yuwafiquna hadzal munkir fi inkarihi, apakah orang-orang yang mengingkari hal tersebut akan sepakat dengan pengingkaran hal tadi? Kita katakan wajib bagi orang haid untuk tetap salat dan puasa karena di Al-Qur'an tidak disebutkan. Apakah dia juga sepakat? Karena di sini beliau ingin berjalan sebagaimana cara berpikirnya. Dan ini barakallahu fikum metode membantah. Ikuti jalan pikirnya lalu nampakkan kelemahannya. Bukan barakallahu fikum kita ikuti berarti kita sepakat dengan jalan berpikirnya, tidak. Tapi kita lihat bahwa kita perlihatkan bahwa cara berpikir dan metode yang ditempuh itu adalah metode yang cacat, sehingga tidak bisa untuk kita ikuti dan setuju atasnya. Nah, kalau memang dia katakan bahwa di dalam Al-Quran hanya ada sallu alaihi, salawatlah atas Nabi, tidak perlu menyebutkan keluarga, maka kalau begitu salat dan puasa bagi wanita haid harus tetap dilaksanakan. Kenapa? Dalam Al-Quran tidak disebutkan statusnya orang haid. Cara berpikirnya begitu. Nah, apakah dia akan sepakat? Kata beliau. An-munkiruna alaihi dzalik, ataukah dia akan mengingkari pemikiran tadi? Fa in kana al-awwal wa dzalika mimma la narjuhu, kalau memang sepakat yang pertama, dan ini adalah hal yang kita tidak harapkan, qad dallu dalalan ba'ida, maka sungguh memang sudah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa kharaju an jama'atil muslimin, dan dia tentu sudah keluar dari kumpulan kaum muslimin kalau mewajibkan salat puasa bagi haid. Sudah bukan lagi muslim. Wa in kana al-akhar, kalau jawaban yang kedua dia juga tidak setuju, faqad waqafu wa asabu wa wuffiqu wa asabu, mereka telah mendapatkan taufik dan tepat. Fama raddu bihi ala al-munkir fahuwa rabbuna 'ala an-Nasyashibi, maka apa yang mereka bantah kepada yang mengingkari hal tadi bahwa tidak boleh wanita haid salat dan puasa, maka itu juga yang kami bantah kepada Ustaz Muhammad Ishaq ini, bahwasanya barakallahu fikum tidak disebutkannya dalam Al-Quran bukan berarti tidak disebutkan. Tidak disebutkannya penyebutan al dalam Al-Quran bukan berarti tidak dibaca. Sebagaimana status wanita haid tidak sholat, tidak puasa, tidak disebutkan dalam Al-Quran bukan berarti mereka harus tetap berpuasa dan juga sholat. Nah, wa qad bayyana laka wajhu dzalik, dan kami telah menjelaskan kepadamu sisi pendalilannya. Fahidar ayyuhal muslim, maka hati-hatilah wahai muslim, antu awila fahmal Quran mustaqillan anis sunnah, engkau berusaha memahami Al-Quran lepas dari sunnah. Hati-hati. Fa innaka lan tastati'a dzalik, karena engkau tidak akan sanggup itu. Walau kunta fil lughati Sibawaihi zamanihi, sekalipun kamu dari sisi bahasa adalah seperti Sibawaihi di masanya. Ishaq
bin Ibrahim Al-Hamdali As-Sibawai adalah ahli lughah. Sekirapun kamu adalah ahli lughah, tapi kalau berusaha paham Al-Quran sendiri hanya dari pemahamanmu tanpa sunnah, maka juga percuma. Wahakal misal amanat. Dan inilah contoh di hadapanmu. Fa innan Nasyashibi hada, karena sesungguhnya Ustaz Muhammad Is'ad Nasyashibi ini kana min kibar ulama al-lugha fil qarn al-hadir, dia termasuk dari jajaran ulama besar dalam bahasa di masa ini. Di sisi bahasa di masa ini. Fa anta tarahu qad dhalla hina sarra bi 'ilmihi fil lugha, maka engkau lihat dia sesat dikarenakan dia tertakjub dengan keilmuannya dalam bahasa. Walam yasta'in ala fahmi al-Qur'an bis sunnah, dan dia tidak minta bantuan dalam memahami Al-Quran dengan sunnah. Bal innahu ankaraha kama arafta, bahkan dia mengingkarinya sebagaimana yang kau ketahui. Wal amthilatu ala ma naqulu katsiratun jidda, dan contoh atas apa yang kami ucapkan sangat banyak. La yattasi'u al-maqam li dzikriha, tidak cukup tempat untuk menyebutkannya. Wa fima sabaqa kifayah, dan apa yang telah lalu cukup. Wallahu al-muwaffiq. Nah, ini barakallahu fikum dari faedah kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Naktafi. Kedua. Ketiga, empat.